Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Mari kita awali dengan berdoa sebelum kita mulai perkuliahan ini. Menurut agama dan budaya masing-masing dipersilakan. Selesai. Mungkin saya ikutan off camera aja ya, biar fair gitu ya. Kayaknya asik nih. Skolastika Rahel, baik. Oke, kita akan berjalan kurang lebih 1 jam ke depan. Mohon maaf ini suara saya jadi serak habis perkuliahan visual effect tadi. Buat nelen juga agak sakit, nggak tahu ini kenapa ini. Semoga aman-aman saja ya. Untuk tugasnya kemarin masih pada bingung atau gimana? Atau sudah pada paham yang minggu kemarin untuk simulasinya? Bingung, Sudah Pak. diunggah? Ya, Bingung, Aristi. Pak. Bingung. Ji. Gimana Aristi? Ya, saya kan mau ngerjain, cuman nggak tahu disuruh ngapain itu. Jelas-jelasin gitu doang. Oh ya. Kemudian Aristi bikinnya seperti apa tugasnya? Masih belum, Pak. Bingung mau ngerjain gimana. Oh baik. Berarti nanti yang lain coba yang belum siapa aja angkat tangan, nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa kok. Yang belum silakan angkat tangan. Selain Mbak Aristi. Oh sudah semua? Iya sudah semua ini. Ya coba angkat tangan. Saya minta angkat tangan yang belum. Berapa orang? Bisa belum? Baru aja saya tumpuk ya. Tumpuk itu buku ya Mas. Kumpulkan. Baik. Ya, Sebenarnya tugasnya itu bisa simulasi, bisa real langsung diambilkan dari 3D atau 2D atau video juga nggak apa-apa, simulasi video. Ya berkaitan dengan minggu kemarin. Berarti minggu kemarin, aduh, ngomong gini ya agak sakit ini. Sebentar, saya buka dulu presentasinya. Sinematografi ya. Jadi tugasnya itu adalah membuat simulasi shot berdasarkan jenisnya ya. Kemarin kan sudah dijelaskan Pak Danang mengenai apa saja jenis-jenis shotnya. Mas Zilan, Mas Zilan nggak hadir ya kemarin ya? oh, salah masuk. Oh salah masuk, baik. Mas Dwi, monggo Mas Dwi. Iya Pak, Kemarin jenis shotnya apa saja? Dua aja sebutkan dua. medium shot dan long shot Pak. Medium shot dan Long shot. shot, baik. Dwi siapa? Long shot dan close up. Nah, sebentar nanti saya panggil Mas Dwi Indratno. Mas Zilan apa tadi? Long shot dan close up. Ya. Ada kita. Extreme close up, Pak. Sama dua lagi. Saya minta dua. Big close up. Big close up. Baik. Ada kita. Ada yang mau jawab lagi? Saya catat untuk keaktifan. Silakan, jangan malu-malu. Siapa ini? Ria Kartini. Baik. Silakan dijawab.
medium long shot sama extreme long shot, Pak. Medium long shot sama ekstrim Long shot. long shot. Baik, terima kasih semuanya, pinter-pinter. Mbak Ria Kartini. Nah, itu tadi disimulasikan ya. Ini. Klik secara video boleh, silakan. Atau mau ambil sampel dari movie atau film juga boleh. Nanti dikasih keterangan di situ. Jadi apa namanya, cuplikan videonya kira-kira nanti dipilih di yang mana aja ya, yang close up, kemudian extreme close up, big close up ya, medium close up, medium shot, medium long shot ya, kemudian long shot, ada extreme long shot juga. Nah, itu cukup yang ada di PPT minggu kemarin saja. Jadi jenis-jenis shot itu dipetakan berdasarkan PPT yang sudah ada di minggu kemarin. Jadi nanti diambil cuplikannya, kemudian diedit ya. Mbak Ria, silakan diturunkan hands up-nya. Jadi filmnya di-download, kemudian diperhatikan, oh ini close up, oh ini extreme long shot ya, ini extreme close up. Itu di cutting-cutting ya, pakai Premiere Pro bisa, atau pakai Vegas yang biasa dengan Vegas, atau pakai DaVinci yang biasa pakai DaVinci, atau pakai Wondershare Filmora juga boleh. Terus Semua nanti yang ada di film itu, Pak. Semuanya. coba dengarkan lagi ya, Mas Ilan. Tugasnya itu implementasi dari pertemuan minggu kemarin mengenai jenis-jenis shot ya. Jadi cukup satu saja. Kemarin kan jenis-jenis shot sudah sampaikan tadi Mas Dwi, Mas Ilan, Mbak Regita, Ria Kartini ya. Oke. Ada close up, ada extreme close up ya. Ada big close up, medium close up, medium shot ya. Medium long shot, kemudian long shot, ada extreme long shot. Nah, itu diambil sampel satu persatu, disimulasikan boleh berupa video ya. Dengan peragaan gitu juga boleh. Oh, ini medium long shot. Oh, ini medium shot. Oh, ini close up kan gitu. Pakai video nggak apa-apa. Kemudian nanti di editing sebentar pakai Premiere Pro atau software-software editing ya, yang simpel-simpel aja. Atau mungkin yang terbiasa pakai After Effects ya nggak apa-apa. Nanti di save dalam format MP4. Kemudian diunggah di linknya ditaruh filenya ditaruh di Google Drive, kemudian link Google Drive-nya di-share ke saya via Kulino. Itu. Ya. Kalau mau original bikin sendiri gitu ya enggak apa-apa. Oh, ini pakai video misalkan. Yang jago 3D misalkan. Yang suka 3D ya enggak apa-apa. Diimplementasikan di 3D. Oh, ini close apa? Ini ekstrimnya ya gitu. Ini medium shot-nya, Pak. Ya, kan gitu ya. Paham ya? Bisa dimengerti? Tugasnya yang kedua. Skolastika Rahel, silakan. Permisi, Pak, saya mau bertanya. Baik, Mbak Rahel. Itu, ini harus dalam bentuk video kah, Pak? Tidak, boleh. Jadi kayak picture gitu ya, Pak? Kayak gambar. Cuman Kan kayak karakter gitu. lebih enak pakai video sih, Mbak. Nanti diedit sebentar, dikasih animasi teks di situ. Dikasih animasi teks, misalkan, oh ini close up, gitu. Ini medium long shot, gitu. Dikasih keterangan gitu aja. Kalau gambar keberatan ya kalau video? Agak susah? Enggak sih, Pak, tapi saya Ribet? sudah buatnya yang itu. Oh, yang sudah nggak apa-apa. Oh, gitu. Yang sudah nggak apa-apa. Yang sudah bikin nggak apa-apa.
Yang belum aja. Yang belum nggak apa-apa. Tapi lebih enaknya video sih menurut saya. Ini masih tak kasih waktu lagi nanti. Sekalian tugas yang ini nanti. Tugas yang pertemuan ketiga. Nanti digabung juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah selesai dikumpulkan juga nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Rahel. Kalau Mbak Rahel kemarin apa? Dari referensi atau simulasi langsung? Dari gambar saya sih Pak, kan kayak full body gitu terus Hmm. diaplikasikan saja gitu. Ya, nggak apa-apa. Coba mungkin dipresentasikan Mbak Skolastika Rahel. Baik Pak. Mbak Rahel kayaknya nggak pakai email Udinus ya ini. Ini pakai sih Pak, tadi lupa sih. Tapi ini sudah saya ganti. Oh, sudah diganti. Baik. Silakan Mbak Rahel. Sudah terlihat ya Pak? Sudah Mbak Rahel. Jadi seperti ini Pak. Iya, baik. Jadi satu ya, baik-baik. Ya. Ya lebih ringkes ya sebenarnya. Oke. Ya enggak apa-apa lah. Ya. Oke. Baik. Kalau mau disimulasikan langsung sih enggak. Intinya harapan saya Mas Mbak itu bisa nanti memahami kira-kira nanti kapan sih saya harus menggunakan close up di pembuatan animasi 2D-nya. Kemudian kenapa juga di scene bagian ini kok saya harus melakukan close up itu yang dipahami sebentar ya. Permisi Pak, bila dari ketiduran, Masya Allah. Gemes saya lihat kayak gitu. Baik, saya close dulu aja lah WA-nya. Lanjut. Ya, kembali ke situ tadi, ke jenis-jenis shot. Intinya seperti itu. Jadi, sinematografi itu ibaratnya agar apa film yang sudah kita kreasi, ya sebentar ya, pintunya saya tutup dulu. Agar apa yang video atau animasi 2D, 3D atau bahkan nanti di semester 6 ya, semester 6 mungkin ya. Di produksi animasi stop motion itu Mas Mbak bisa membuat suatu produk animasi itu yang enak dilihat kan gitu ya. Jadi sinematografi itu tidak hanya misalkan satu scene kita melakukan misalkan ada apa ya, cerita apa ya mungkin. Cerita fighting antara dua kesatria misalkan. Nah, apakah kita hanya menampilkan fighting saja gitu sampai selesai kan tidak. Di situ banyak sekali hal-hal yang bisa diterapkan dalam satu scene itu. Di fighting itu biar sinematik, kemudian angle-nya itu biar kelihatan seperti real gitu ya. Itu seperti apa? Itu semua di sinematografi. Dipelajari di situ. Maka muncullah materi-materi jenis-jenis shot-nya ya. Jenis-jenis shot itu juga memiliki karakter sendiri-sendiri nantinya. Begitu, oke? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan soal tugas kedua? Tidak ada. Jelas ya. Mas Ilan, ya monggo. Tadi Bapak bilang ambil salah satu ya? Yang tugas 2 itu. Sekarang saya tanya, pengertian Mas Ilan ambil salah satu itu yang salah satu apanya? Enggak. Segini kan suruh itu ngeklip video atau enggak nge-screenshot itu
Itu ulang simulasi shot tadi. Ya, Ambil jadi dari film yang di-download itu, Lab. Itu tadi ya, Bapak bilang ambil salah satu ya. Ini ambil salah satu terus dinamain itu shot apa itu, long shot apa ya. ya, betul. Jadi kan dalam satu film itu kan banyak sekali nanti close up-nya itu ada berapa kali, Oh, ekstrim close up-nya berapa kali, kan gitu. ya udah oke. Paham, Oke, paham. Oke. paham ya? Oke, Itu siap. diambil satu-satu aja ya. Close up-nya, ekstrimnya, big close up-nya itu diambil satu-satu. Ada lagi? Jelas ya? Baik. Untuk materi pertemuan ketiga, apakah sudah diunduh? Belum lah. Belum, itu ada di Kulino ya. Jadi kita masih membahas mengenai kamera placement ya atau movement. Sudah kelihatan presentasi saya? Oke, sudah. Oke, kelihatan ya. Jadi memang kamera placement dan movement ini menentukan bagaimana kita harus membuat film yang tidak monoton ya. Ibaratnya satu contoh gampang gini aja. Suatu ketika Mas Mbak mungkin ada suatu kegiatan pernikahan misalkan. Nah, Mas dan Mbak ingin mendokumentasikan kan gitu. Nah, saat dokumentasi itu kalau hanya sekedar merekod saja dengan satu kamera yang standalone berdiri itu kan ya membosankan ya. Jadi dari awal sampai akhir kameranya di situ terus ya. Itu kan membuat orang itu cepat tua kan gitu ya. Boring melihatnya kan gitu. Maka dengan adanya kamera placement dan movement ini membuat apa yang ada di video yang kita buat ya atau film yang kita buat itu lebih hidup gitu ya. Nah, posisi-posisi kamera itu menentukan ya, menentukan feel-nya itu bisa dapat apa enggak itu menentukan sekali. Dan pergerakan kamera itu sangat menentukan. Mungkin Mas Zilan bisa di-mute dulu atau yang lain. Selesai. Kalau ada pertanyaan baru aktifkan mikrofonnya. Jadi kontrol kamera itu memang menentukan feel dan appeal dari sebuah film ya. Nah, di situ nanti ada yang namanya static kamera ya. Jadi kalau kita lihat di film-film Hollywood itu saat recording scene ya atau adegan, itu kan kameranya nggak hanya di satu titik ya. Dia nyebar kemana-mana itu. Nah, nanti diambil angle-angle yang sekiranya nanti penonton itu bikin betah untuk selalu menonton filmnya itu. Bahkan di film apa itu namanya, The Matrix ya, The Matrix yang lama, bukan yang baru. Itu kan ada satu adegan visual effect di mana dia menghindar dari sebuah peluru. Ya. Dari sebelum, ada yang pernah melihat? Atau belum pernah menonton The Matrix? Belum, Pak. Saya Oh, belum nontonnya ya? Upin Ipin, Pak. Bercanda ini Mas Ahmad Rosidin. Nah, di situ kameranya itu hampir memutar, bukan hampir, malah sudah memenuhi 360 derajat. Jadi saat adegan dia menghindar dari baletnya itu, dari peluru yang ditembakkan itu, dia kan posisinya kayang ya, bahasa Jermannya kayang itu apa ya? Jadi kayak itu Melayang. seperti ini, ya itu kan memutar dia. Spotek, Pak. Apa? Spotek. Spotek. Itu baru dengar saya. Apa itu spotek? Kayang itu tadi.
Nah, itu kameranya melingkar. Jadi orang melihat saat adegan itu, bahkan saya sendiri ya merasa deso waktu itu kan masih belum kerja kayaknya saya. Udah kerja apa belum itu untuk Matrix ini? Masih kuliah apa ya? Ya sampai, wah keren kan gitu. Efek apa ini kan gitu. Ternyata di situ dia pakai green screen, kemudian dikelilingi oleh 360 derajat kamera kecil-kecil, ya. Dan angle-nya itu memenuhi seluruh titik dia di sekitar tubuhnya. Untuk memposisikan angle kamera view-nya itu menarik itu. Coba nanti kita lihat aja di YouTube. Itu ya. Dan moving kamera, pergerakan kamera itu juga sangat efektif ya untuk membantu sinematografi itu menjadi lebih enak ditonton. Kemudian untuk kamera angle sendiri ya. Kalau kita lihat di sini itu ada yang namanya low angle shot ya. Jadi kamera itu mengarah ke objek dari bawah sehingga membuat objek terlihat itu lebih besar ya. Lebih besar, lebih brief ya, lebih berani dan lebih penting istilahnya kan gitu. Itu dari long angle shot. Kemudian yang berikutnya ada juga sebentar. Ini long angle shot juga dipakai untuk menampilkan karakter ya. Jadi sedang melihat itu ke objek yang ada di bawahnya itu dapat menampilkan wajah dari rambutnya tersebut. Jadi low angle shot itu lebih mengarah ke objeknya ya. Kalau ini misalkan menggunakan simulasi langsung berarti posisinya ini misalkan kamera posisinya di mana coba? Kalau ini kamera, saya ngambil low angle shot itu dari mana? Dari kanan, kiri, atas, atau dari mana? Bawah mungkin? Atau dari tengah gini? Gimana? Dari bawah ya Pak. Dari siapa tadi yang jawab? Pak Fazal? Iya. Iya, dari bawah ya. Ya, betul sekali. Jadi posisinya memang dari bawah dia. Misalkan ini kamera, ya kita posisikan dia menghadap bukan vertikal ya, agak sudutnya agak condong dia. Sekitar 40 atau 60 derajat. Di sini. 40 atau 50 lah. Kemudian yang berikutnya adalah high angle. Nah, ini high angle contoh dari simulasi high angle shot ya. Jadi kamera mengarah ke objek dari atas ya, sehingga membuat si objek ini terlihat lebih lemah ya dan kurang berkuasa dari objek yang di-shoot ya, menggunakan low angle. Ya, jadi high angle itu seperti itu. Kemudian untuk high angle shot itu juga dipergunakan ya untuk establish shot. Untuk view environment scene secara jelas. Jadi untuk menampilkan sekitarnya ya, sekitarnya secara jelas. Itu high angle shot itu seperti itu. Kemudian ini adalah perbedaan dari secara kontras ya, perbandingan antara low angle shot dengan high angle shot. Jadi sebelah kiri itu lebih powerful ya dari sebelah kanan. Gitu. Kemudian yang berikutnya, suara saya jelas ya. Nah ini establish shot-nya dari high angle ya. Kemudian untuk kamera angle selanjutnya adalah mengenai bird eye angle shot ya. Nah,
apa atau bird eye angle shot itu sebenarnya. Jadi kalau kita terjemahkan sih ini ibaratnya pandangan mata elang ya yang sedang mengintai atau mencari mangsanya di bawah. Jadi bird eye angle shoot ya itu diambil dari atas secara langsung ya untuk menampilkan objek-objek dalam satu scene tersebut. Maka bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya worm eye ya. Worm itu apa ya? Cacing, Pak. Cacing, baik. Siapa tadi yang jawab cacing? Ya, worm eye atau bisa disebut juga dengan frog eye ya. Frog eye juga bisa. Jadi katak itu kan posisinya di bawah ya. Worm juga di bawah. Jadi kalau dia melihat ke atas gitu, angle shot-nya itu ya bagus. Maka dikategorikan dimasukkan dalam kamera angle itu. Jadi kalau worm eye angle shot ya diambil dari bawah secara langsung ya, tepat untuk menampilkan bagian atas ini ya. Bagian atas scene secara menarik ya. Itu adalah worm eye angle shot. Kemudian, nah ini ada subjective shot dan kamera position ya, kamera positioning ya. Jadi kalau subjective shot itu menampilkan kesan keterlibatan ya yang intens antara si karakter dengan audiens. Kemudian untuk kamera positioning ya 3/4 shot-nya itu membuat untuk subjective shot ya membuat keterlibatan antara karakter dan audiens berkurang. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Kemudian in a set view ya, ini sampel dari in a set view. Audiens sebagai pengamat ya atau mengamati adegan karakter. Jadi shot-shot ini nanti kira-kira Mas akan sama Mbak akan terapkan di saat scene yang mana kan gitu. Ini sampelnya seperti ini. Nah, in a set view itu kalau posisi bad view ya dapat memiliki arti audiens itu mengamati karakter tidak mengacukan kehadiran karakter lain ya. Atau mungkin karakter yang sedang frustasi, rapuh atau menyembunyikan emosinya. Jadi disesuaikan ya, disesuaikan dengan feel-nya. Kita mau shoot itu harus disesuaikan dengan feel dari satu scene yang ada. Yang berikutnya mengenai kamera angle ya, ada istilah Dutch eye angle shoot ya. Kalau Dutch eye angle shoot itu dia agak miring ya posisinya ya. Jadi diambil dengan posisi kamera dimiringkan ya. Nah, ini juga berarti tidak hanya sekedar kamera itu hanya diringkan begini saja ya. Ini maksudnya apa gitu loh. Kamu angle kameramu seperti ini, karemu piye gitu kan ya. Bahasa Jermannya gitu. Karemu piye, ini ngopo kan gitu. Nah, that's angle shot itu memiliki arti menampilkan kesan ya. Menampilkan kesan, kegelisahan, kemudian ke karakter mania, teror, kebingungan ya itu arahnya ke situ. Ya, that's eye angle shot. Kemudian ada juga eye level shot ya. Kalau kita lihat di 3D seperti ini ya. Posisi kami ibarat simulasi sungguhan, ibarat kamera sungguhan seperti ini. Ini kan kita simulasikan di 3D ya. Jadi eye level shot itu kamera diposisikan sejajar dengan mata karakter ini. Umum digunakan untuk mengatur posisi kamera ya. Tampilan netral bagi audiens untuk memperhatikan karakter. Gitu. Ya, kemudian ada lagi shoulder level shot. Shoulder
bukan solder ya. Solder itu bahu ya. Kalau solder nanti hubungannya sama timah ya. Jadi kamera diposisikan sejajar ya, sejajar dengan bahu ini ya. Bahu karakter dan digunakan untuk mengatur posisi kamera ya, terutama adegan dialog dengan menggeser naik sedikit menjadi over the shoulder shot. Ya. Jadi posisinya dia view-nya ada di sini, di arah bawah ini. Kalau kita lihat seperti ini. Yang berikutnya ada lagi ya, soal kamera angle. Posisinya sekarang dia ada di panggul ya. Di panggul itu di mana? Panggul sebelah mana? Ayo. Jadi di posisi tengah-tengah sini ya. Di panggul itu di paha atas ini ya. Jadi kamera itu diposisikan sejajar dengan panggul karakter. Umum digunakan dalam adegan tembak-menembak seperti genre film cowboy ya. Hip level shot. Kemudian ada lagi keni ya. Keni adalah lutut berarti ya. Dengar istilahnya keni berarti adalah lutut. Keni level shot itu posisinya sejajar dengan lutut karakter. Nah, ini juga ada artinya ya. Tidak asal saja. Kenapa kok sinematografinya di lutut kan gitu. Ini juga ada artinya ya. Biasanya dipakai untuk adegan kejar-kejaran atau tracking environment menggunakan karakter. Kemudian yang berikutnya ada lagi adalah ground level shot ya. Jadi kalau ground level shot itu dia posisinya dekat lantai seperti ini ya. Ini juga ada artinya ini ya, dipakai untuk adegan kejar-kejaran juga ya, untuk tracking environment mengikuti karakter. Nah, ini tadi kamera placement dan movement yang setelah jenis-jenis shot minggu kemarin. Sampai di sini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan ya? Silakan. Bisa dimengerti ya untuk kamera placement dan movement sendiri itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya ingin melihat hasil pekerjaan bagi yang sudah kemarin ya, minggu kemarin. Selain Mbak Rahel mungkin Mas Dwi coba, Mas Dwi Hendratno. Bisa dipresentasikan. Silakan Mas Dwi. Halo, Mbak Regita sudah? Udah, Pak. Coba lihat kerjaannya seperti apa. Ya, Pak. Mungkin untuk yang lain dan Mbak Rahel, tugas yang ketiga ini, di minggu ketiga ini nanti berupa video aja ya. Bisa simulasi langsung atau diambilkan cuplikan dari film. Mau film 2D, mau film 3D, atau film dengan genre silakan. Kemarin saya juga screenshot, Pak. Oh, screenshot juga ya? Gambar berarti? Ya, nggak apa-apa. Coba lihat sini. Ada yang masih belum bisa editing menggunakan Premiere Pro atau software-software editing lainnya? Ya, ini malah bagus ini Mas Dava. Ya, itu enggak apa-apa Mas Dava. Cuplikan film enggak apa-apa. Ya. Coba habis ini Mas Dava nanti dipresentasikan setelah Mbak Regita. Tugasnya.
Baik. Ekstrim, ya, ya. Baik. Yang Sudah terlihat, Pak. sudah. Nah, ini close up, baik. Kemudian ekstrim close up, ya. Bawahnya lagi. Big close up, baik. Medium close up, ya. Terus medium shot, ya. Medium long shot, oke. Long shot, ya. Baik, baik. Ekstrim, ya. Sip. Oke, terima kasih Mbak Regita. Baik, Pak. Oke, silakan Mas Dava, monggo. Baik, Pak. Jin stream ya, Pak. Oke, monggo Mas Dava. Nah. Dikasih teks juga ada Mas? Ada, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah terlihat, Pak. Sudah. Saya play ya, Pak. Ya. Ini sebagai referensi buat Mas Mbak nanti kalau bikinnya tugasnya Ini video close up. seperti Mas Dava. Nah, gini aja kan gampang toh. Tinggal dikasih animasi teks gitu. Baik. Close up. Medium shot. Medium long shot. Long shot ya, oke. Ekstrim ya. Sudah, Pak. Oke. Tidak usah dimasukkan dalam presentasi. Oh, ya, Pak. Berarti langsung kirim file videonya aja, Pak. Ya langsung aja. Itu berarti terpisah semua tadi. Enggak, Pak. Sudah saya edit jadi satu, Pak. Oh ya, wes itu aja videonya aja sudah cukup. Oke, baik, Pak. Oke. Nanti di-share aja lewat Google Drive aja kalau terlalu besar videonya kan. Siap. Oke. Bagus, Pak. Oke, Pak. Mas Zilan katanya barusan ditumpuk, saya pengen lihat aja langsung di sini bisa dipresentasikan. Oke, bentar. Nanti referensinya seperti Mas Dava ya, yang untuk tugas ini pertemuan ketiga ini mengenai kamera angle ya, mulai dari yang pertama tadi apa? Balik kita dari low angle ya, kemudian high angle, kemudian masuk ke bird eye ya, worm eye atau frog tadi ya, frog eye. Kemudian subjective shot in a set view ya, that's eye level, shoulder level, kemudian knee level ya, ground level ya, itu nanti dicari di film-film lagi. Oh, ini Udah berarti kelihatan belum nih? sudah, ini gambar Sudah. ya berarti. Oke. Baik. Oke, terima kasih Mas Zilan. Oke, sudah ya, gini doang. Oke. Moga saya tutup. Ya. Sebelumnya yang belum pernah sama sekali mengedit video siapa? Coba angkat tangan. Sama sekali editing video. Coba angkat tangan. Oh, udah semua berarti kan? Bisa semua ya berarti ya. Dibikin aja nanti seperti Mas Dava. Mungkin ya di awal dikasih fade in, fade out juga boleh. Nanti di awal sama di akhir. Tambahin fade in sama fade out itu juga nggak apa-apa. Itu nanti untuk tugasnya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan mengisi forum yang ada di Kulino. Itu sudah saya buatkan di minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Sudah pada ngisi? OTW. Oke, beberapa ada yang sudah ini. Coba saya buka, siapa tahu ada pertanyaan. Oh ya, sekedar absen enggak apa-apa sih. Baik. Nah, itu tadi kamera placement ya.
Minggu depan kita membahas mengenai sebentar. Mengenai masih sama sih, cuman lebih detail ya. Jadi membahas static shot, membahas pen ya, membahas steal ya, membahas push in ya, kemudian pull out, zoom ya. Itu nanti kita bahas besok minggu depan ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, Mas Ugo, silakan Mas Ugo. Nanti videonya dikasih keterangan gitu nggak, Pak? Keterangan bagaimana? Tugas Kayak apa itu ya? nisut gitu, terus dikasih Dikasih keterangan apa? kayak nisut tadi gitu, Pak. Oh iya, sama kayak Dikasih seperti Mas keterangan. Dava tadi ya. Oh ini apa bird eye Pak? Ditampilkan di situ nanti posisi bird eye pada saat bird eye itu nanti dikasih animasi teks persis sama seperti Mas Dava tadi. Terima kasih, Pak. Iya. Kalau mau simulasi langsung juga nggak apa-apa. Jadi direcord sendiri itu ya. Contoh bird eye seperti ini pakai kamera handphone juga nggak apa-apa sih. Kalau pengen mudah ya ngambil aja dari film. Kalau potongan dari project-project sebelumnya boleh, boleh Mas Robi, boleh. Yang penting berupa video saja. Kalau gambar nanti, biar kita lebih real pola pikirnya. Kemudian sebentar, ini saya note dulu tadi yang aktif-aktif ya di pertemuan ketiga. Baik, coba saya carikan the matrix ya. The matrix. Nah, ini behind the scene-nya. Coba saya share ya. Kelihatan ini YouTube saya? Kelihatan, Pak. Nah, ini udah lama sih tahun. Aku adalah Larissa Rochefort. Bentar, Agent favoritku adalah Viper. speakernya jelas ya. Nah, ini behind the scene-nya. Nah, coba lihat ini. Pada saat dia mengacungkan pistol ini ya, tahu-tahu diambil ya ini. Angle-nya persis tepat di tengah-tengah ya, saat megang senjata ini. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ini semua kamera ini diambil dari berbagai sisi, melingkar ini. Ini kan posisi, nah posisi dia menghindari baletnya itu.
Nah, ini kameranya. Melingkar ini. Ternyata helikopternya hanya di studio ya. Kalau kita lihat kan adegannya ini dia sedang menaiki helikopter ya. Masih kelihatan muda banget ya Keanu Reeves-nya ya. Oke, itu gambaran dari sinematografinya The Matrix ya. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk perkuliahan siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Tugasnya yang ketiga paham ya? Paham, Pak. Baik. Paham, Pak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Besok kita ada di forum saja, ya. Dikerjakan tugasnya yang untuk pertemuan minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak.